workshop ini bagus sekali untuk mengenal budaya kita. Apalagi yang menurut saya ini budaya tingkat tidak orang tidak semua tahu, tapi dengan pengenalan seperti ini yang dan kalau bisa nanti di sekolah-sekolah juga diharapkan ini cara pembelajarannya praktek langsung, kemudian kita tahu filosofinya sekali. Nah, misalnya itu pembelajaran yang sifatnya langsung learning by doing itu jauh lebih bermakna dibandingkan hanya teoritis. Kalau ini kita kan di sekolah-sekolah masih kebetulan saya gitu, kalau ini masih sangat teoritis, di awang-awang implementasinya kurang. Dan menurut saya ini Bentara Budaya sama sekali masalah seperti ini, kolaborasi dengan seniman, dengan Pak seni yang seharusnya ini dinas kebudayaan seharusnya melaksanakannya, tapi untunglah ada Bentara Budaya. Pak Mari, Gramedia ya, sangat positif sekali. Saya sering diundang tanpa pesan-pesannya berhubungan sama saya. Selamat sore hadirin yang telah hadir di Bentara Budaya Bali dan selamat datang dalam acara workshop seni rupa bertajuk Ragam Hias Bekayu hari ini Sabtu 9 Mei 2015. Dan adapun workshop kali ini merupakan rangkaian pameran seni rupa komunitas Lempu yang bertajuk Kait Hati atau Heart Spirit yang akan dibuka pada esok hari pukul 19 WITA di Bentara Budaya Bali. Dan hadirin, bekayu merupakan jenis jajanan khas yang digunakan untuk keperluan upacara adat atau disebut juga jajagiling. Namun, selain untuk keperluan kepentingan upacara adat, rupanya jajagiling ini juga bisa dijadikan suatu media seni rupa dan juga bisa untuk kegunaan konsumsi. Nah, sebenarnya apa sesungguhnya jajah bekayu ini dan juga bagaimana proses pembuatan dari jajah bekayu dan ragam hias bekayu ini? Untuk itu kami mengundang Bapak Igede Sukarde untuk dapat memberikan sedikit pemaparan tentang ragam hias bekayu. Pada Bapak Igede Sukarde, saya persilakan. Om Swastiastu. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, adik-adik di Bentara Budaya Bali, di mana mengisi undangan kami untuk workshop. Di sini akar tradisi Bali, ya. Kita sebagai orang-orang Bali, ya, sudah ada pesan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Banyak juga berita-berita miring. Budaya kita degradasi, ya, ada terkikis, ya, dan banyak sekali kata-kata yang miring. Kita harus menjawab ucapan-ucapan miring itu dengan saya akan bekerja, saya akan tunjukkan kami orang Bali dan akar tradisi kami masih kuat, menjengkeram bumi yang ada di hati, tidak bisa padam. Nah, itulah spirit heart, ya, atau kayut hati. Setiap orang punya keinginan, punya hasrat. Hasrat ini harus kita sampaikan, ya, dimana, ya, perjalanan manusia itu yang terjauh dari otak menuju hati nuraninya. Kata hati nurani sering sekali kita abaikan, tetapi kata kepala sering sekali kita ikuti. Nah, kata hati inilah, bisikan hati nurani inilah yang disebut dengan kata hati atau Tuhan, ya. Nah, sekarang saya tidak berlanjut, saya akan menjelaskan sedikit. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu banyak, cuman kami ingin juga menyampaikan untuk memperjelas lagi sedikit tentang bekayu. Nah, bekayu kemarin saya juga sempat nanya ide pedande, apa itu bekayu, apa itu jajagiling. Wah, kamu kenapa tidak bertanya apa itu cal-calan? Itu proses mengerjakan. Jangan melihat prosesnya, tetapi apa yang dibuat. Nah, di sini jajah bekayu, jajah cal-calan, jahitan dan lain sebagainya, tetandingan juga sama prinsipnya, yaitu bagaimana menggambarkan isi alam semesta. Nah, kita sebagai manusia diutus oleh Tuhan datang ke bumi. Bumi ini ada yang mengatakan surga,
Hanya bumi sajalah yang memiliki air, udara yang bersih, dan lain sebagainya. Ini adalah surga. Kalau kita tidak memelihara, kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak melestarikan, bumi ini akan menjadi rumah kita yang rusak. Nah, Jaje Bekayu, Jaje Giling ini adalah seninya nenek moyang kita dari zaman dahulu kala. Waktu itu belum mengenal kanvas. Sehingga ibu-ibu pun memiliki persembahan, yaitu menggunakan Jaje Giling. Di setiap upacara agama yang di Hindu di Bali ini, dari tingkat niste, madya, utama, itu tetap menggunakan Jaje Bekayu atau Jaje Giling. Dengan simbol-simbol yang paling sederhana sampai pada tingkat yang tersulit. Yang kami lihat tingkat tersulitnya pada syarat. Di situ ada menggambarkan perputaran Mandaragiri, ya, kayon dibelit oleh 2 ekor naga, dan simbol buminya di situ adalah empas. Dan dengan kekuatan-kekuatan Dewata Nawasanganya. Nah, di sini kami tidak akan. Nah, di sini ada kami membuat instalasi dari Jaje Giling, yang itu semuanya sudah lungsuran Pak Surudan. Sehingga kami duda untuk memakannya, kami pamerkan dulu. Proses kerjanya nanti akan didampingi oleh tim work kami, yaitu dipimpin, dikomandani oleh Ide Bagus Gede Yatnya. Beliau ini sudah tidak asing lagi untuk masalah jajan. Sampai mantranya pun beliau tahu. Kalau saya ngomongnya saja Pak, kalau bikinnya jajannya yang putih bisa jadi coklat, ya. Baru ngiling putus-putus semua. Nah, di sini kami disuruh ngomong gitu, ya. Menjadi burung beo lah sebentar. Ya. Nah, itu hasil-hasilnya, tapi dari yang terumit dan yang paling sederhana. Nah, itu sedikit kami paparkan secara luas umumnya, tetapi kami akan batasi karena waktu disediakan di sini hanya 2 jam. Nah, kami akan berikan tema hari ini workshopnya ragam hias dalam Bekayu atau Jaje Giling. Motif-motif yang dibuat di sini biasanya, bukan biasanya, di situ adalah tanaman atau flora, fauna, motif manusia, yaitu dewa-dewi cili. Cili itu ada yang dibuat dari jajan, Bu, Pak, ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari sampian, dari ental. Itulah bagaimana orang Bali itu ingin menyatu dengan Tuhan, apapun. Dan ada pertanyaan, kenapa Bapak Madura di Sombahe, Pak? Memangnya ada Tuhan di situ, katanya. Pak, kenapa Bapak memuja pohon, ya? Saya jawab dengan ilmiah. Pohon secara ilmiah saja, daunnya menghasilkan apa, saya tanya? Oksigen. Untuk siapa? Untuk hidup kita. Lalu karbon dioksida kita siapa yang menyerap? Oh, hijau daunnya. Coba tidak ada pohon, karbon dioksida berlebih, oksigen tidak ada. Nah, itulah, mari kita lestarikan ini, apresiasi ini dengan membuat Jaje Bekayu ini adalah motif ragam hias dengan motif-motif flora fauna. Nah, di sini Pak, adik-adik, di sini banyak anak-anak mungkin belum tahu. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah, biasanya ibu-ibu ini, bapak-bapak kan bikin lawar, kalau ibu-ibunya yang bikin jajan, ya. Nah, sekarang ibu-ibu di sini saya minta kalau bapak-bapak ada juga bisa, tolong dibina, ajari anak-anak menggiling, dan gitu bagaimana membuat lingkaran. Karena motif-motifnya nanti kan tidak jauh-jauh, simbol agama kita juga dari lingkaran, windu, segitiga, mungkin trikonanya, lahir hidup mati, Brahma Wisnu Siwa dan lain sebagainya, ujur sang persegi, mungkin di sini adalah simbol catur, ya. Tolong nanti untuk membuat sudut segala macamnya, tim work kami juga akan membina, mendampingi sehingga proses bekerjanya lebih cepat. Nah,
pemaparan kami cukup sekian. Masalah warna itu sudah bapak-bapak sudah tahu, apalagi guru. Itu warna-warna Bali itu sesuai dengan Dewata Nawasanga. Ya, tidak jauh-jauh dari itu diambil. Ya, sehingga memposisikannya bebas. Di situ kreasi daripada orang Bali itu kebebasannya luar biasa. Sehingga ibu-ibu pun kalau membuat jajan langsung bisa dia buat. Karena antusias, rasa persembahan, serada batinya itu yang melatar belakangi, itu yang mendasari, sehingga dia lupa. Kalau kami yang akademis, loh ini saya bikin anjing kok kayak tikus, ya. Ya, saya berpikirnya begitu, anak sempurna. Kalau ibu-ibu yang melakukan persembahan, dia buat anjing ya anjing, walaupun tak mirip anjing, tapi dia sudah pikirannya, wah ini anjingku. Ya. Nah itulah salah satu. Nah saya harapkan sekarang di sini juga antusiasnya sama, ya. Persembahan itu kepada beliau itu tidak harus di Senang Sari. Kalau kita melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas, itu pun akan menjadi persembahan. Ya, jangan melihat oh saya gagal. Enggak. Orang yang gagal adalah orang yang tidak pernah melakukan tindakan. Orang yang melakukan tindakan, bekerja, tidak pernah gagal, cuman hasilnya belum sempurna. Saya teringat dengan pesannya siapa namanya, Edison, untuk menemukan lampu pijar sampai 10.000 kali percobaan. Edison, kamu udah bosan? Sampai 10.000 kamu gagal? Enggak. Sebelum yang 10.000 itulah yang membuat lampu ini menyala, tapi prosesnya dari 1 sampai 10.000. Juga demikian Pak, juga dengan Columbus, dia dicerca siapa saja bisa keliling dunia dengan kapal, ya. Oh iya, dia melempar telur yang rebus loh, ini sudah matang, coba berdirikan. Ya, semua orang tak bisa mendirikan. Coba kamu Columbus, oh iya gampang, orang saya yang punya ide, kletik digituin bataknya sedikit, kan tecok, lalu berdiri. Oh kalau soal begitu saya juga bisa. Ya kalau ada orang lain sudah melakukan, orang yang mau mengikuti gampang. Nah di sini walaupun kita mengikuti warisan dari nenek moyang kita, tapi serada batinya berbeda, ya. Nah maka dari itu untuk menyingkat waktu, saya suka ngelantur ini kalau mau. Kita akan memulai workshopnya, karena hasil kerjanya nanti kami akan pasang dan kami suguhkan untuk bisa dimakan sampai besok dalam pembukaan pameran. Nanti anak-anak silahkan gantung sendiri di instalasi itu. Nanti teman-teman Lempuyang yang berpameran akan membuka plastiknya. Silahkan menambahkan di situ sehingga pekerjaan instalasi kami akan sempurna kalau orang lain juga ikut ambil bagian di dalamnya. Untuk waktu kami akhiri sampai di sini. Selamat bekerja. Nanti tembok kami akan membagi jajannya, mencari tempat yang bagus. Silahkan, dan waktu kami kembalikan kepada pembawa acara dan kami tutup dengan Om Santi 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 Om.